Misalkan nih teman-teman, Pak, saya mau jadi trainer, tapi saya fresh graduate, saya udah punya LK3 umum, udah punya auditor, terus saya lanjutin lagi ikut TOT. Bisa gitu ya, bisa TOT. Tapi, ada tapinya nih. Tapi ketika teman-teman ngajarnya hanya textbook doang. Tidak bisa menceritakan kasus-kasus yang ada di lapangan. Nanti akan Video ini dipersembahkan oleh Mediatama Academy. Training K3, langsung kerja. Agustin Wardani bertanya, saya baru ngerti jobdesk ahli K3 umum, ternyata luas ya Kak. Saya sudah punya sertifikat ahli K3 umum, tapi bingung mau ngelamar kerja, tapi bingung bidangnya. By the way, kalau untuk jadi trainer gimana Kak? Apa perlu upgrade? Mohon pencerahannya. Wah, ini mau jadi trainer. Ingat ya teman-teman ya, mau jadi trainer itu bukan hanya pelatihan-pelatihan doang, tapi harus punya pengalaman. Ya. Misalkan nih teman-teman, Pak, saya mau jadi trainer, tapi saya fresh graduate, saya udah punya LK3 umum, udah punya auditor, terus saya lanjutin lagi ikut TOT. Bisa gitu ya, bisa TOT. Tapi, ada tapinya nih. Tapi ketika teman-teman ngajarnya hanya textbook doang. Tidak bisa menceritakan kasus-kasus yang ada di lapangan. Nanti akan penilaiannya menjadi kurang di mata para peserta. Kenapa? Karena kita tidak bisa mencontohkan kasus-kasus yang ada di lapangan. Ya, saran saya, kalau mau jadi trainer, ambil dulu pengalaman kerja dulu di perusahaan 5-10 tahun, ya, disambi-sambi untuk jadi trainer internal perusahaan. Ya, bisa tuh, bisa untuk menambah jam terbang kita untuk jadi trainer nanti, siapa tahu nanti jadi trainer eksternal seperti yang ada di PJK3 ya. Tapi pastikan teman-teman yang kalau mau ngajar persyaratannya sesuai regulasi harus punya train of trainer. Kalau teman-teman ngajarnya di PJK3 harus punya TOT Kemenaker. Tapi kalau ngajarnya hanya di internal perusahaan butuh TOT yang level 3 dari BNSP. Udah cukup tuh. Membantu. Dari Ali, saya lumayan lama di Kabupaten Semarang dan ada banyak pabrik terutama garment dan pabrik konsumer. Lebih baik ambil sertifikasi apa Pak? Ahli K3 umum. Ya, kalau teman-teman pendidikannya minimal D3, ambil ahli K3 umum. Kenapa? Karena pabrik pun itu semua pasti diwajibkan harus ada P2K3. Panitia Pembina Keselamatan Kesehatan Kerja berdasarkan Permenaker nomor 487 wajib ahli K3 umum. Ya. Apalagi kalau teman-teman cek lagi di Jobstreet, JobsDB, LinkedIn atau punya Mika Superep K3 ada tombol karir di sana. Lihat deh, kualifikasinya pasti diminta ahli K3 umum. Ya, saran saya ikut ahli K3 umum. Terus ada lagi nih, pertanyaan dari Ali juga, Kabupaten Tuban, ada Pertamina dan PLTU. Untuk pemula harus sertifikasi apa Pak? Nah, ya, kalau saya cerita nih kalau teman-teman, kalau Pertamina sama PLTU juga butuh ahli K3 umum. Tapi kalau memang dilihat dari kualifikasinya tersebut, baca lagi ya di kualifikasinya harus K3 Migas, teman-teman ambil K3 Migas deh. Ya, apalagi kalau teman-teman memang di Tuban atau di Cepu, banyak banget tuh pelatihan K3 Migas di sana. Kalau memang pengen banget kerja di Migas, ya. Tapi kalau mau kerjanya di luar Migas sehingga bisa masuk ngelamar kerja di bidang apapun, ikut ahli K3 umum aja, agak bantu. Oke, dari Diso Nandar Beni. Assalamualaikum. Saya mau tanya, saya sudah pernah mengikuti ahli K3 listrik melalui penunjukan oleh perusahaan. Jika saya resign dari perusahaan tersebut, kemudian sertifikat dan lisensi jadi milik saya atau tidak, atau ditahan oleh perusahaan. Apakah saya bisa mengajukan perubahan pada sertifikat menjadi perusahaan baru tempat saya kerja? Terima kasih. Nah, bagi teman-teman yang ahli K3 listrik, ya ingat, ketika sudah lulus, dapatnya hanya sertifikat aja. Sertifikat ahli K3 listrik. SKP dan lisensinya itu bisa dapat kalau sudah OJT, on the job training. Nah, misalkan nih Pak Disonandar ini sudah punya SKP dan lisensi. Nah, SKP dan lisensinya bisa kita ubah nama PT-nya, disesuaikan di PT yang baru. Nggak apa-apa SKP dan lisensi fisiknya ditahan oleh perusahaan yang lama, tapi kita bawa nanti pengajuan untuk penerbitan SKP dan lisensi yang baru. Karena teman K3 sudah online gitu ya, jadi nggak perlu lagi nahan-nahan SKP lisensi fisik, nggak masalah gitu ya. Nah, cuma sertifikatnya
Nah, kalau di sertifikatnya, sertifikat itu kan berlakunya selama-lamanya. Jadi tidak bisa diganti nama PT-nya. Ya. Jadi tetap nama PT itu aja, nggak apa-apa. Ya. Pada saat pengajuan SKP dan lisensi yang baru dengan sertifikat ahli K3 lisensi dengan PT yang lama, is oke, nggak menjadi masalah. Karena memang semua sertifikat Kemenaker berlakunya selama-lamanya. Dan SKP dan lisensi untuk ahli, terutama ahli K3 listrik, itu berlakunya 3 tahun. Semoga membantu.